Hari ini kita pertemuan yang pertama untuk KDK 1. Kita akan membahas bersama terkait dengan konsep caring dalam keperawatan. Nah, sebagai perawat atau nurse, nantinya Anda semuanya tentunya materi yang sangat penting dan menentukan adalah bisa memahami tentang konsep caring. Dan nantinya diharapkan mampu menanamkan dalam hati, kemudian mampu memperlihatkan kemampuan soft skill sebagai perawat, yaitu dalam konsep caring ini nanti soft skill yang akan ditekankan adalah terkait empati, bertanggung jawab, tanggung gugat, dan mampu selalu memotivasi diri untuk belajar seumur hidup. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu caring pada slide-slide selanjutnya. Dan untuk itu, semua akan berhasil dicapai oleh kita sebagai perawat kalau nanti mampu memahami apa itu caring. Dan saat ini memang caring merupakan isu terbesar dalam profesionalisme keperawatan. Nanti mata ajaran KDK 1 ini akan mendeskripsikan tentang keperawatan dasar, di mana perawat akan mendalami konsep sebagai dasar ilmu keperawatan. Diharapkan perawat mampu memahami tentang pentingnya perilaku caring sebagai dasar yang harus dikuasai oleh perawat atau nurse. Pengalaman ilmu untuk menolong sesama itu memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial yang besar. Ini menurut Abdalati. Nah, untuk itu, perawat memerlukan kemampuan khusus karena perawat nantinya akan membantu pasien tentunya dalam memberikan asuhan keperawatan, tentu sangat dibutuhkan kemampuan khusus yaitu keterampilan baik itu adalah skill maupun hard skill. Skill misalkan perawat untuk melakukan perawatan luka butuh keterampilan perawatan luka. Namun di satu sisi juga diperlukan adanya keterampilan atau kemampuan khusus lainnya yaitu soft skill. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk caring yang dijabarkan banyak sekali tadi ya ada empati, kemudian tanggung jawab, sabar, jujur, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita nanti juga akan diharapkan mampu nantinya untuk caring ini menurut Johnson itu adalah bagaimana juga mengembangkan bahwasanya caring itu mengembangkan keterampilan technical atau tadi yang hard skill juga soft skill adalah terkait kemampuan membina hubungan dengan orang lain yang dalam hal ini adalah pasien kita. Nah, ini tercermin dalam perilaku caring yang memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih dan juga memberikan perawatan dengan kasih sayang atau cinta itu adalah dalam artian tulus dalam hati kita memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Caring merupakan fenomena universal, ini berkaitan dengan bagaimana cara seorang itu berpikir dan menggunakan feel atau perasaannya dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi ini bisa empati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi tidak boleh ikut turut berlarut gitu ya. Misalkan pasien itu adalah sedih, kita memahami kesedihan pasien, tapi jangan sampai kita kemudian ikut menangis, terseduh-seduh, malah sama dengan pasien kita. Kita justru harus bisa nanti merasakan apa yang dirasakan pasien dan bisa mensupport pasien untuk tidak berlarut dalam kesedihannya. Nah, caring dalam keperawatan ini dipelajari sebagai filosofi dan perspektif etik karena memang terkait dengan etik moral yang nanti akan kita pelajari terkait dengan caring. Dalam caring sendiri juga ada yang namanya human care. Ini merupakan hal yang mendasari dalam teori caring. Menurut Pasquale dan Arnold, ini memang teorinya semuanya tahunnya very old ya, karena teori ini teori lama. Serta Watson. Nah, Watson ini adalah nanti yang mengembangkan teori keperawatan tentang caring, gitu ya. Di sana ada human care. Kalau kita melihat human care ini adalah bagaimana upaya kita untuk melindungi, meningkatkan, bahkan menjaga atau mengabdikan rasa kemanusiaan ya. Human care itu adalah bagaimana rasa kemanusiaan kita dengan membantu orang lain dalam keadaan yang tadinya sakit, menderita, itu bisa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri mereka untuk berjuang menjadi semangat untuk sembuh kembali atau
sehat kembali. Jadi di sisi human care ini adalah bagaimana mengasah kemampuan kita untuk merawat pasien sebagai manusia yang seutuhnya, bermartabat, dan memandang bahwasanya ketika kita merawat pasien itu adalah selayaknya kita merawat diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Jadi kita nanti akan bermain dengan perasaan kita ketika kita memperlakukan pasien kurang baik. Bagaimana ketika kita menjadi posisi di pasien? Pasti tentu juga tidak merasa lebih baik gitu ya. Kemudian Watson ini terkenal dengan tadi ya teori of human care. Ini mempertegas bahwasannya caring ini adalah hubungan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai pasien. Dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh ya. Ini berarti adalah bagaimana kita menerapkan caring itu membentuk hubungan antara kita perawat dengan pasien sehingga kita bisa melindungi pasien ketika kita melakukan perawatan. Tentu kita tidak ingin pasien dalam perawatan yang justru membuat mereka berbahaya atau justru malah menambah kesakitan atau masalah bagi pasien, sehingga kita justru akan memberikan pelayanan keperawatan yang baik. Lebih lanjut, Meyerhoff ini memandang caring sebagai proses yang bertujuan untuk membantu orang lain bertumbuh dan mampu mengaktualisasikan diri. Ini Meyerhoff mengenalkan bahwasanya sifat-sifat caring itu adalah seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Kita sebagai perawat nantinya memang dituntut untuk sabar. Ketika kita merawat pasien, kita harus mampu mengendalikan emosi kita, gitu ya. Jadi kita harus sabar ketika berhadapan dengan pasien apapun karakternya. Ini adalah bagian dari caring. Makanya kita refleksi diri, siapa yang tidak sabaran selama ini harus berusaha untuk bisa mengelola dan mengendalikan diri. Karena kalau perawatnya saja nggak sabaran, pasiennya sudah kondisinya sakit, butuh orang yang bisa mensupport dan memberikan pelayanan dengan caring ini tadi salah satunya adalah sabar. Kalau perawatnya tidak sabar, ya malah menambah permasalahan bagi pasien-pasien, tentu bisa menolak kita sebagai perawat dan tentunya tidak ada lagi trust atau kepercayaan kepada kita sebagai perawat. Kemudian perawat ini untuk caring menurut Meyerhoff ini juga jujur dan rendah hati. Memang perawat dituntut untuk jujur. Nanti ketika sudah berada di lahan praktek ataupun sudah bekerja di tatanan pelayanan kesehatan, kejujuran ini adalah sangat penting dan number one gitu ya. Ketika orang sudah tidak jujur, banyak orang yang tidak akan percaya. Ini baik rekan kerja maupun pasien. Jadi jujurlah. Apabila pasien nanti sudah menceritakan segala sesuatunya kepada kita karena saking trust-nya kepada kita, ya kita harus bisa menjaga kejujuran kita untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Demikian informasi yang harus diketahui oleh pasien, ya harus kita berikan informasi sejujurnya. Dan sebagai perawat yang baik tentunya tidak boleh ini ya untuk bersikap arogan atau sombong. Pasien pun juga pasti akan menolak perawatan dari perawat-perawat yang seperti ini. Karena sekarang itu eranya era keterbukaan. Rumah sakit pun dari direksi itu sangat menjaga kualitas atau mutu. Apabila ada mungkin dari perawatnya yang tidak menerapkan seperti ini, ada any komplain dari pasien terkait perawatannya, bisa saja nanti akan terlaporkan pada direksi dan bisa saja itu berdampak kepada perawat yang memang tidak mempunyai etika maupun perilaku caring tadi yang baik. Kemudian Sobel juga mendefinisikan bahwasanya caring ini merupakan rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Artinya berarti di sini adalah seorang perawat itu harus bisa memberikan perhatian. Bahkan dia tahu bahwasanya apa yang disukai maupun yang tidak disukai oleh pasien. Sehingga perawat ini juga akan bertindak dalam caring itu adalah menggunakan perasaannya, yaitu bisa sensitif, peka terhadap apa yang terjadi pada pasien yang dibutuhkan oleh pasien. Caring sebagai suatu moral imperatif atau bentuk moral
Sehingga perawat harus terdiri dari orang-orang yang memiliki moral yang baik dan memiliki caring atau kepedulian terhadap kesehatan pasien. Sehingga ketika caring ini sudah ada dalam perilaku perawat memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, ini mereka pasti akan menghargai martabat dan menghargai pasien sebagai seorang manusia, bukan malah sebaliknya melakukan tindakan amoral. Nah, ini memang selayaknya yang harus dibentuk pada seorang perawat, gitu ya. Jangan sampai jauh dari sikap untuk kepedulian atau caring, kemudian banyak melakukan tindakan amoral. Ini tentunya perawat-perawat yang dibentuk atau dicetak jauh dari pendidikan karakter atau soft skill. Jadi itu banyak merugikan pasien atau malah melakukan tindakan yang kurang baik kepada pasien. Caring juga sebagai suatu afek yang digambarkan sebagai suatu emosi di sini adalah bagaimana kemampuan dalam mengendalikan emosi, kemudian perasaan belas kasih atau empati tadi ya terhadap pasien. Ini mendorong perawat untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perilaku caring tadi dan perasaan untuk empati tersebut yang merupakan bagian dari caring, ini harus ada dalam diri kita sebagai seorang perawat dalam merawat pasien. Nah, ini bagaimana bisa ditumbuhkan mulai dari sekarang, mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita mulai mengaplikasikannya, menumbuhkan dalam diri masing-masing. Itu lewat aplikasinya adalah pada keluarga kita. Sekarang kan pandemik ada di rumah semua nih ya. Oke, silakan lakukan untuk mengolah rasa Anda, empati, kepedulian itu pada orang tua. Pada saudara Anda, baik kakak, adik, ataupun dengan tetangga sekitar, misalkan seperti itu, bisa kita aplikasikan dengan belajar untuk caring ini. Kemudian ada expert lainnya, yaitu Marina dan Tome. Ini menyatakan bahwa misalnya caring ini merupakan pengetahuan human care tadi ya, kemanusiaan. Dan ini merupakan inti dari praktek keperawatan karena bersifat etik dan filosofikal. Jadi caring itu bukan semata-mata perilaku, tetapi caring itu adalah cara yang memiliki makna untuk memotivasi tindakan. Jadi bagaimana ada keinginan yang tulus dalam hati ini kemudian termotivasi untuk memberikan pelayanan dalam wujud perilaku, tentunya perilaku yang menunjukkan kepedulian kepada pasien. Perilaku yang menunjukkan ketulusan hati pada saat merawat pasien. Dan ini akan bisa ditunjukkan ketika kita sudah benar-benar berada dengan pasien pada saat melakukan asuhan keperawatan. Nah, caring ini memang tindakan yang bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Nah, ini harus memperhatikan tadi ya, sama dengan yang definisi lainnya tadi, untuk karut ini juga harus memperhatikan emosi. Karena kita juga, perawat itu adalah manusia, kadang juga kita memiliki perasaan emosi, tetapi kita harus menjaga profesionalisme kita pada saat melaksanakan tugas, kita juga harus bisa mengendalikannya. Ketika di rumah mungkin sedang ada permasalahan, itu tidak boleh kita bawa pada saat kita berhadapan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Pasien bukan dijadikan objek untuk menjadi pelimpahan permasalahan kita, gitu ya. Ataupun ini yang wanita, kalau mayoritas di sini wanita ya, untuk mahasiswi dan calon perawat ini, ketika mau menstruasi banyak sekali hormonal yang fluktuatif ini ya mempengaruhi untuk emosinya. Nah, ini kita juga harus bisa mengolah emosi tersebut. Jangan sampai kemudian nanti kita melimpahkannya kepada pasien. Juga meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien atau pasien. Dengan kepedulian itu tadi atau caring, jadi kita akan memberikan perawatan yang bisa memberikan rasa aman dan keselamatan pada pasien. Yaitu apa? Yaitu pada saat kita memberikan asuhan keperawatan itu tentunya misalkan pasien kondisinya bed rest atau tidak bisa melakukan aktivitas ya hanya tiduran seperti itu karena pembatasan aktivitas, ya kita akan menjaga rasa amannya dan keselamatannya
supaya pasien tidak jatuh pada saat bed rest, berarti harus dipasang restraint atau pengaman di tempat tidur, seperti itu. Itu adalah upaya kita untuk menjaga keselamatan pasien. Nah, sikap caring ini juga diberikan melalui kejujuran atau kepercayaan dan niat yang baik tentunya. Dan caring akan menolong klien dalam meningkatkan perubahan positif. Karena dalam hidupnya ya tentunya, karena ini akan berpengaruh kepada kejiwaannya. Ketika kita memberikan sesuatu dengan tulus, dengan baik, pasti ini akan berdampak pada psikologis pasien untuk bisa sama menerima energi positif kita, kemudian menerima apa perlakuan kita yang secara tulus itu bisa dirasakan oleh pasien, sehingga pasien bisa bekerja sama baik dengan kita. Dalam memberikan asuhan, keperawatan, tentunya perawat menggunakan keahlian, kata-kata yang lemah lembut, sentuhan, dan memberikan harapan. Selalu berada di samping pasien dan bersikap caring sebagai media pemberi asuhan keperawatan. Ini menurut Curut dan teman-teman. Jadi perawat ini memberi asuhan perawatan itu menggunakan caring itu tadi adalah menggunakan keahlian. Keahlian di sini ada soft skill maupun hard skill. Misalkan menyuntik, perlu adanya keterampilan teknik menyuntik, tapi juga harus ada soft skill pada saat menyuntik, gitu kan ya. Kemudian kata-kata yang lemah lembut, jangan kasar gitu ya, tapi dengan ramah. Kemudian ada human touch-nya atau sentuhan untuk memberikan perhatian kepada pasien dan memberikan harapan atau semangat kepada pasien. Ini merupakan perilaku caring kita. Para perawat ini kebanyakan bisalah diminta untuk merawat, namun tidak dapat diperintah untuk memberikan asuhan dengan menggunakan spirit caring. Karena apa? Kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Spirit caring ini sejujurnya harus tumbuh dari diri perawat dan berasal dari hati perawat yang terdalam. Jadi tidak bisa dengan dipaksakan dan diminta atau diperintah kalau memang tidak ada motivasi dalam diri mereka atau nawaitu atau niat dalam diri mereka untuk menumbuhkan sikap caring ini. Jadi spirit caring ini bukan hanya nanti memperlihatkan apa yang dikerjakan oleh perawat yang bersifat tindakan fisik, tapi juga mencerminkan siapa dia. Sehingga nanti setiap perawat itu bisa memperlihatkan cara yang berbeda ketika memberikan asuhan keperawatan. Contohnya saja pada saat memberikan perawatan luka. Sama-sama perawat memberikan perawatan luka. Satunya menggunakan caring, satunya tidak. Yang tidak hanya menonjolkan tujuannya selesai melakukan perawatan luka tanpa memperhatikan respon pasien. Mau sakit, mau teriak-teriak pasiennya, dia tidak peduli responnya. Tetapi perawat yang satunya dengan pasien yang dirawat perawatan luka, dia memperhatikan respon pasien. Dia melakukan perawatan luka dengan menerapkan caring, kepedulian, ketulusan, keikhlasan, kelembutan. Sehingga pada saat melakukan perawatan luka ketika pasien sakit, dia selalu memperhatikan responnya. Oh sakit ya Bapak ya, tarik nafas panjang dulu, ya keluarkan. Tarik nafas panjang lagi Bapak, sampai nyerinya berkurang. Ini saya hentikan dulu perawatan luka. Apalagi perawat sangat pintar dengan kepeduliannya atau care-nya ini bisa mengajak pasien komunikasi sambil ngobrol sambil perawatan luka. Pasien tidak merasa terfokus pada perawatan luka yang dilakukannya sehingga merasa bahwasanya sakit atau nyerinya tidak terasa sehingga tiba-tiba sudah selesai perawatan lukanya dan tanpa merasakan nyeri atau kesakitan. Itu sangat luar biasa the power of caring-nya perawat. Ada beberapa ahli merumuskan konsep caring ini dalam beberapa teori. Nah, ini menurut Watson ada 7 asumsi yang mendasari konsep caring. Nah, ketujuh asumsi tersebut adalah satu, caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktikkan secara interpersonal, tentu. Jadi caring ini bukan bahasa kalbu yang hanya di dalam hati gitu ya, tapi harus dilakukan secara nyata pada saat melakukan asuhan keperawatan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, caring terdiri dari faktor karaktif. Apa itu faktor karaktif? Ini adalah berasal dari
kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan manusia atau pasien. Jadi, ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan sangat caring tadi, kepedulian dan keikhlasan, ketika ada level perubahan dari pasien untuk menjadi lebih baik lagi atau malah menjadi sembuh, itu suatu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi perawat. Yang ketiga, caring yang efektif dalam dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Tentunya ini tadi ya, dengan kepedulian yang tinggi, kemudian empati, itu akan bisa berpengaruh pada psikologis pasien. Sehingga pasien merasa lebih nyaman dengan asuhan keperawatan yang kita lakukan, tentunya nanti dapat berdampak pada kesehatannya. Yang keempat, caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang dan tidak hanya itu saja, namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seseorang tersebut nantinya. Seperti dijelaskan tadi, dengan perilaku caring dalam memberikan asuhan keperawatan ini sangat berimpact atau berdampak pada jiwa pasien secara psikologis. Dia bisa juga merasakan ketulusan ataupun energi positif yang diberikan oleh perawat, sehingga itu nanti akan juga mempengaruhi dia akan lebih patuh, kemudian lebih menghargai juga perawat dan melaksanakan apa yang diadviskan terkait permasalahan kesehatannya. Sehingga setelah dirawat pun dia pasti masih akan berpedoman pada apa yang diadviskan oleh tenaga kesehatan, sehingga dapat lebih untuk meningkatkan kesehatan pasien. Yang kelima, lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan terbaik untuk dirinya sendiri. Ini seperti yang poin sebelumnya tadi ya sudah kita jelaskan. Kemudian yang keenam adalah caring lebih kompleks daripada curing. Nah ini, kalau curing itu adalah pengobatan, ini wewenangnya dokter ya, hanya memberikan obat seperti itu, sudah berikan obat sudah, tetapi bisa diresepkan kemudian diminum. Kita tidak tahu bagaimana cara minumnya gitu, curing. Tapi ketika caring, kita ketika diberikan obat dokter tadi, kita yang bertanggung jawab untuk bahwasanya obat itu harus benar-benar terminum oleh pasien. Nah, kita menerapkan perilaku caring tadi, datang ke pasien dengan lembut gitu ya, menyapa pasien, menanyakan apakah obatnya sudah diminum atau belum. Kalau belum, mari kami bantu untuk menyiapkan obatnya. Mau diminumnya menggunakan apa medianya, apakah air minum ataukah yang lainnya. Dan kami akan pastikan berada di dekat pasien sampai obat itu diminum. Ini caring. Kemudian caring yang terakhir adalah merupakan inti dari keperawatan. Ini sangat jelas ya, bahwasanya diharapkan memang semua perawat itu memiliki perilaku caring dan soft skill. Jadi tidak lagi image-nya seperti zaman dulu, perawat itu galak-galak, perawat itu jutek-jutek, perawat itu tidak peduli kepada pasien. Tapi perawat yang era ini ke depan, bahwasanya perawat itu sangat caring, ya, sangat memiliki karakter yang sangat baik, kemudian sangat menghargai pasien dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Jadi ini merupakan inti dari keperawatan. Nah, Watson kemudian menekankan bahwasanya sikap caring ini tercermin dari 10 faktor yang berasal dari perpaduan nilai humanistik dan ilmu pengetahuan dasar. Dan nanti kita akan mempelajari 10 faktor lagi ya yang terkait dengan sikap caring ini. Yang pertama adalah pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik. Nah, humanistik ini merupakan human care, tadi adalah bagaimana kita memanusiakan manusia tadi ya, merawat dengan memanusiakan pasien, tidak membedakan harkat martabatnya. Kemudian altruistik ini bagaimana kita nanti bisa menumbuhkan rasa ingin membantu, ingin menolong pasien kita. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan, harapan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Tentunya ini nanti kan kita sebagai perawat menerapkan sikap caring kita kepada pasien sehingga pasien itu bisa percaya kepada kita, bisa trust, dan kita juga memberikan selalu support, kemudian semangat kepada pasien.
pasien, sehingga itu nanti juga akan berdampak pada hasil asuhan keperawatan kita kepada pasien.